kaca pecah sang arigatou gozaimasu. Tapi untuk channel gede itu ya, saya pikir adalah tanggung jawab yang gede ya, dimana untuk saat ini saya adalah solo player yang dimana itu artinya saya harus cari orang gitu. Mungkin untuk sementara tidak saya pikirkan sampai sana ya, cuman yang saya pikirkan saat ini adalah dengan grup yang masih kecil ini, untuk ya saya masih hidup di saat sekarang ya, jadi apa yang ada sekarang mungkin itu yang ingin saya nikmati ya, entah sama kalian gitu. Dan IM Samuel, makasih untuk kopinya ya, saya sangat hargai, sangat sangat hargai. Eh, apa namanya, jadi dengan grup yang masih kecil ini, jadi apa namanya, mungkin mantau juga jadi lebih anu ya, satu kali coba promosikan video no, I will not never, I will not never do that ayah. Nah, saya tidak akan naneng kang nihong ni sundeiru no. Hai, Emmanuel san hontou ni jujur ya, mungkin kalian bisa bantu saya nih ya. Kalau misalnya ada orang ngasih anu tuh ya, dukungan kayak Emmanuel sang barusan ini, responnya seperti apa ya gitu. Kadang saya suka salah tingkah gitu di depan layar. Mohon maaf ya Emmanuel sang, kadang saya bingung. Ini mau arigatai, saya sangat bersyukur kok arigatai desu kedo. Ima, coto Deddy Kurniawan sang. Ya, hontou ni arigato. Saya dalam posisi bingung nih mau ngapain nih. Saya dalam posisi salah tingkah nih jujur. Mohon maaf. Nah, bingung dengan adanya. Mohon maaf. Bingung dengan adanya ya. Jadi itu tadi dikasih hadiah mungkin ya. Sebut saya itu hadiah dari Emma Samuel sang. Tapi saya bingung, saya harus bagaimana reaksinya. Mungkin dari kalian yang bisa bantu saya, mungkin gimana. Sebenarnya kalau misalnya dikasih yang seperti itu, saya kayak gimana ya gitu. Jadi saking saya salah tingkah tuh, kadang-kadang saya buyar langsung kepala gitu sih. Saya bingung. Sekarang saya di posisi bingung, saya mau ngapain lagi sekarang nih ya. Ya, tapi di sisi lain bingung itu juga ada perasaan seneng ya gitu. Kayak, oh akhirnya, apa namanya, mungkin itu salah satu biaya yang ngomong saya tadi gitu sih. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya. Saya sangat seneng. Tapi apa yang saya harus lakukan untuk membalasnya itu, kadang saya mikir apa dengan kasih gini aja udah cukup gitu ya gitu loh. Ya introvert apa ya, bener banget gue introvert cuy. Nah terus untuk kaca pecah tadi nih ya, mohon maaf tadi ya bang, cara belajar buat pemula gimana bang. Nah untuk yang Manuel Sang ya, sekali lagi terima kasih ya sudah kasih dukungan di sini. Jadi untuk pemula pertama, ingat satu hal nih ya, untuk Emmanuel Sang dan bagi kalian yang masih di sini ya, itu ulang setiap hari walaupun kalian bosan. Itu intinya diulang setiap hari ya satu. Karena apa? Pengulangan dalam bahasa itu penting. Dan apa yang saya lakukan saat ini, apa namanya, dalam pengulangan bahasa tersebut adalah mendengarkan lagu dan dan nonton anime atau baca manga. Itu adalah sebuah pengulangan bahasa yang saya lakukan saat ini. Karena saya paham ketika saya tidak melakukan hal tersebut, bisa jadi saya langsung buyar ketika menghadapi kalian ketika live itu sih. Jadi itu sebuah pengulangan yang saya lakukan, dan dimana pengulangan yang harus dilakukan tersebut adalah secara bertahap ya. Kalau misalnya IM Samuel Sang ini masih merasa pemula ya di sini ya, jadi mohon mantapkan apa namanya hal-hal dasar itu seperti aisatsu lah, seperti salam, seperti ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, domo, arigato gozaimasu, apapun coba dimantapkan itu dulu. Ketika sudah mantap, coba mulai sedikit naik ke level yang mungkin bisa jadi pegangannya apapun pegangnya IM Samuel Sang, itu mulai coba dinaikkan levelnya sedikit demi sedikit. Jadi itu pentingnya kita apa namanya mengulang sekali lagi, dan bagi kalian semua di sini juga itu bisa jadi pelajaran bagi kalian ya untuk mengulang. Ya misal kira-kira paham sejauh ini untuk pengulangan, sudah ada bayangan kira-kira apa yang ingin diulang saat ini gitu. Dan untuk kaca pecah, satu kali coba promosikan video di TikTok. Saya tidak ingin mempromosikan apapun karena saya pribadi hanya ingin membiarkan diri saya itu dalam posisi tersembunyi ya. Seperti yang sudah Ayu Sang katakan sebelumnya bahwa saya adalah introvert. Jadi ya saya sangat bukan gimana ya, saya ingin memulai, tapi ketika dipromosikan itu kan otomatis jatuhnya kan orang pasti bakalan langsung brok gitu ya. Jadi yang saya pikirkan saat ini adalah itu sama seperti video viral ya. Jadi kita tidak begitu tertarik sama kita ingin viral, tapi ketika kita sudah viral itu kita kadang-kadang bingung apa yang harus kita lakukan gitu loh. Dan banyak orang yang kaget, dan mungkin yang saya takutkan itulah ketika saya masih belum benar-benar siap menghadapi keviralan tersebut, menghadapi banyak-banyak orang tersebut, itu yang saya takutkan untuk sekarang itu.
Nah, nah itu dah satu kali FYP promosi. Jadi itu yang bikin saya apa namanya, saya kemarin kayaknya kemarin sempat saya dibahas nih ya, masalah FYP kemarin ini ya, apa namanya, ketika apa namanya, satu satu FYP terus tiba-tiba langsung brok gitu datang ke sini gitu. Saya sebenarnya takut gitu, kayak saya kira-kira siap nggak ya untuk ngadepin orang-orang yang bakalan belajar sama saya gitu loh. Ya, dan syukurnya apa, kan itu sifatnya tuh sedikit demi sedikit datang ya, kayak tadi tuh ya, apa kayak kemarin-kemarin itu jadinya kayak apa namanya, eh mungkin kalau misalnya dibilang biar cepet tuh saya lebih lebih menikmati proses ya dari dulu sampai sekarang ya. Ntar dulu mungkin Ayusa, mungkin kalau misalnya kedengaran nggak kedengaran suaranya, dan berhubung juga orangnya juga sudah sedikit mendikit, jadi kurang lebih segini aja. Logat bahasa apa ya, kak orang Bali, aku kira orang Bali loh. Kan kemarin ikut sudah saya bilang, apa namanya, seorang Bali saya bilang kan, kan sudah saya bilang kemarin seorang Bali, masa nggak denger? Maji. Kalau saya grup, saya nggak ada grup di sini ya. Cuman ada di sini aja. Jadi untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya apa namanya, menghadapi hal-hal yang sifatnya seperti itu tuh saya masih susah. Jadinya saya biarkan, saya menikmati dalam proses di sini ya, biarkan proses itu berjalan. Jadi ketika saya sudah tiba di titik paling atas tersebut, di mana banyak-banyak orang yang melihat saya tuh, setidaknya saya juga dalam kondisi siap membagikan kayak gitu loh, apa kira-kiranya gitu. Itu yang saya lihat sih bagi saya pribadi. Oke. Dan ya untuk Immanuel Sang, sekali lagi terima kasih. Jangan ingat kalau misalnya ada pertanyaan, ingat di apa, silahkan ditanya ya. siapin grup dong buat nampung pai. Nah, apa namanya, sebuah grup itu ya. Jadi mungkin pola pikir saya ini, kalau misalnya saya bisa nilai diri saya sendiri tuh sedikit mirip sama orang Jepang ya, jujur. Jadi orang Jepang itu ketika mereka sudah di atas itu ada merasa sedikit khawatir kira-kira di bawahnya tuh kayak gimana ya. Seolah-olah tuh masih agak susah untuk memberikan kepercayaan sama orang lain. Jadi itu yang mungkin bikin saya apa namanya, mungkin sedikit harus mengatur lagi ke depannya, karena ini juga di sisi lain pertama kali ya. Tapi untuk Aceh Pecah Sang, terima kasih untuk masukannya. Setidaknya saya tulis dulu di sini untuk bikin grup. Jadi banyak sekali yang bikin grup kan, tapi akan saya coba pikirkan kembali grup yang seperti apa yang ingin saya lakukan gitu loh. Apa seperti apa sih itu. Karena ya memang pada dasarnya banyak yang berminat kan. Uh, Jadinya apa namanya, mungkin saya akan pertimbangkan grup yang seperti apa yang setidaknya itu masih bisa saya kontrol gitu ya, yang masih bisa saya pantau ketika saya tidak bisa tidak bisa melihat tuh ketiga, tapi setidaknya masih bisa berjalan anunya gitu. Itu masih saya pikirkan kok sampai sekarang. Jadi ya begitulah, apalagi kalau misalnya kita ngomongin belajar bahasa ya, ngomongin belajar bahasa itu apa namanya, kalau misalnya belajar bahasa itu karena pada dasarnya itu kan keinginan dari diri sendiri ya, sebagian besar bahasa ya. Kalau misalnya nggak karena ujian, itu dari diri sendiri ya. Nah, dan kalau misalnya sudah ujiannya selesai ternyata gitu, terus pada hilang sama grupnya, itu jadi kayak agak susah gitu yang ngantaunya. Cuman jadi itu yang perlu saya pikirkan sekali lagi. Tapi akan saya lihat kok. Tapi ada beberapa hal yang bisa saya terapkan sih ya di sini juga, bikin grup. Karena saya juga sangat mempelajari ketika saya apa namanya, ketika saya ikut serta di kelas bahasa Jepang kemarin. Ketika di Jepang itu saya sangat memperhatikan sekali bagaimana mereka ya, jadi bukan saya sendiri ya, mereka majemuk ada lebih dari satu orang itu menjalankan grupnya itu dengan sangat terstruktur dan sangat rapi gitu loh. Jadi itu yang ingin saya terapkan juga ketika saya punya grup, tapi kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Oke. Dan aku biasanya untuk read senpai, aku biasanya untuk mengingat tulis lagu menggunakan hiragana. Nah itu juga bisa. Jadi itu sebuah pengulangan juga dari read senpai, sebuah saran. Jadinya nulis aja pakai hiragananya walaupun nggak ngerti kanjinya, tapi setidaknya karena ada hiragananya kan, atau mungkin romajinya gitu diubah pakai hiragana. Itu juga sebuah pengulangan yang sangat bagus bagi saya pribadi, dan read senpai sangat menunjukkan itu semangat belajarnya, dan itu sangat bagus bagi saya. Asta Yasumi untuk Dedi Kurniawan Sang, Asta Benkyu Garimasu. Itu kita belajar katakana buat besok. Oke, nadanya kayak orang apa ya? Seberang bukan. Saya orang emang apa, orang Bali kok. Saya orang Bali kok. Terus orang Bali berarti ya, beli berarti ya bisa. Dadi beli ya, beli dari rumah. Boleh. Apa?
Oh ya, ngomong-ngomong, grup DC itu apa ya untuk kaca pecah sang? Saya tumben dengar Delcon. Jangan grup A tapi DC karena bisa menampung materi. Karena kalau cuma di live kebanyakan banyak yang susah mengingat, kalau ada catatan bisa diulas. Dan apa namanya, itu yang bikin saya kayak tadi live itu menekankan kepada yang lainnya untuk bawa catatan. Di Sapporo, oh ya, Sapporo kan apa belakangan lagi banyak anu tuh. Oh, DC Discord, oke, Discord. Ah, ini saya nampung sampai rubian orang, oke. Discord, oke, dicatat. Nah, saya masih masih belum gitu familiar sama hal-hal yang seperti ini, dan ketika kalian bisa ngasih saya masukan, itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang bagus bagi saya sangat hargai, terima kasih ya. Tapi ya untuk sementara itu masih jadi anunya saya, karena saya masih di sekarang, saya masih bisa belum banyak hal yang masih belum bisa saya lepaskan ya begitu. Jadi ya saya masih coba untuk stay di sini dulu, untuk bertahan di sini, karena saya tidak hanya di TikTok, tidak hanya apa namanya itu di TikTok, saya juga masih ada kerjaan di luar TikTok ya kayak gitu. Jadinya ketika tadi pas live itu yang saya tekankan kepada yang lainnya di sini, bahwa untuk buat apa namanya, buat bikin catatan, buat catatan gitu. Jadi itu kayak kembali ke mereka sendiri lah kayak gitu. Dan ayo ikut nulis di sini. Mungkin untuk menyuruhnya susah ya kayak gitu. Cuman ya pada akhirnya yang saya bisa lakukan adalah memberikan pelajaran yang bisa saya berikan kepada mereka, dan saya akan terus mencoba yang terbaik sih gitu ya. Jadi apa namanya, gimana bilangnya, yang jadi kalau misalnya saya memposisikan diri saya nih sebagai apa nih, sebagai seorang pelajar sih ya. So nano. Jadi apa namanya, saya coba memposisikan diri saya sebagai seorang pelajar ya, ketika saya ingin belajar yang seperti apa yang saya inginkan begitu sih. Dan itu yang saya coba terapkan sih tadi ya. Dan apa namanya ya, entah dibilang bagus atau enggak, karena jujur saya tidak begitu memperhatikan saya tidak begitu memperhatikan komen ya, pokoknya saya ngomong aja dah seperti itu tadi itu. Dan apa namanya, aku juga ada grup Discord, tapi sayangnya ada orang Jepang, semua pembelajaran susah buat yang awam. Nano ya, itu Discord tuh sebenarnya bagus, tapi kalau misalnya kaca pecah sang, kalau misalnya di Sapporo itu ada sekolah bahasa Jepang sifatnya volunteer, kalau misalnya tertarik bergabung, mendingan bergabung di situ sih bagi saya pribadi. Soalnya mumpung di Jepang, mumpung apa namanya, mumpung saya tidak tahu ya apa situasi dan kondisinya kaca pecah sang seperti apa, tapi ketika saya di Jepang, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa bergabung sama komunitas orang Jepang tersebut, bukan lewat secara online sih. Karena bagi saya penyerapan materi secara offline atau secara luar jaringan itu justru lebih bagus ketimbang yang online sih bagi saya pribadi. Kecuali kalau misalnya online itu emang kita bisa membuat diri kita sadar bahwa oh ya, yang namanya belajar itu emang kita harus namanya mendengar, menulis, membaca, dan apa namanya, memahami setiap penjelasannya itu. Bagi saya itu sih yang utama sih ya. Dan itu agak sangat susah sih ya kalau misalnya lewat online, khususnya apalagi yang apa namanya, yang bukan bahasa ibu ya. Jadi nih apa namanya, saya pernah baca, bukan saya pernah baca, saya pernah diberitahu oleh seseorang, benar baca, saya pernah baca itu orang Jepang bisa apa namanya, bisa mengajarkan bahasa Jepang kepada orang Indonesia atau kepada orang luar negeri gitu. Dan sama itu halnya seperti kita orang Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia ke orang luar negeri kan, itu bisa. Tapi orang Jepang itu sendiri pun justru belum tentu bisa bisa memiliki mindset seorang pelajar gitu loh. Jadi kayak kita nih orang Indonesia kan, kita bisa dengan gampangnya itu apa namanya, bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini, seperti kita gampang ngomongkan kayak gitu ya. Dan bahkan itu pun di luar nalar kita, di luar kepala kita lah anggap gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita mencoba memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada orang luar negeri, emang kita bisa memberikan sesuatu yang detail seperti itu, saya rasa akan agak susah ya gitu. Karena ketika kita berbicara partikel, kalian pernah kepikiran Indonesia itu punya partikel atau enggak sih ya? Punya atau enggak ya? Punya atau enggak ya? Kayaknya enggak pernah kepikiran sama sekali kan gitu. Nah, jadinya apa namanya, satu hal yang paling benar ketika kita belajar bahasa atau belajar bahasa Jepang itu adalah dari orang yang emang bukan dari orang Jepang yang belajar bahasa itu, satu, atau memang orang Jepang yang emang dia sudah punya basic atau punya dasar mengajar orang asing gitu sih. Nah, sensei, partikel itu apa? Partikel itu adalah kata bantu. Jadi Jaka Hendrawan sang, ini Hendrawan ya, nggak tahu kepotong namanya di sini, saya. Oh iya benar, Jaka Hendrawan sang. Jadi partikel itu adalah kata bantu. Jadi kata-kata apa namanya, kata-kata yang digunakan untuk
membuat sebuah kata-kata itu jadi menjadi lebih lengkap gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Jepang itu partikel itu ada yang namanya wo, ada yang namanya ni, ada yang namanya de, ada yang namanya wa, ada yang namanya ka gitu. Indonesia kira-kira kalian kebayang nggak partikel itu apa kira-kira gitu. Itu bisa menjadi pertanyaan bagi kalian sih. Oke. Dan aku circle Jepang kalau di sini kalau ngomong sama Nihonjin dah enak. Kita belajar sama orang Nihonjin, ngobrol sama mereka, dan mereka nyesuai bicara kita tapi tidak membenarkan. So. Hah? Tidak membenarkan. Ya kurang lebih kayak gitu ya, bener kok. Jadi apa namanya yang sangat discouraging banget. Maksudnya discouraging yang bikin kita patah semangat itu adalah ketika ada orang yang membenarkan omongan kita ya, kadang-kadang tuh ya. Dan orang Jepang ya emang tidak pernah kayak gitu. Benar-benar mereka memahami, mencoba memahami banget. Jadi itu yang bikin kita tuh kayak ngerasa ya udah, kita ngomong dengan cara kita seperti ini pun tidak masalah gitu sih. Dan kayaknya kemarin juga ada yang ngasih tahu kemarin tuh ketika live itu, berkata bahwa pertanyaan itu adalah berarti kalau saya ngomong Nihonjin pakai logat Jawa dong, dibilang kayak gitu. Dan bagi saya pribadi itu tidak masalah sih ya, bagi saya, selama apa yang orang Jepang itu pahami, apa yang orang Jepang itu paham maksud kita mau ngomong apa. Dan walaupun kita punya nada kayak gini kayak gitulah, itu tidak masalah sebagai saya. Dan di sisi lain juga apa yang membuat saya terlihat orang tersebut apa namanya kayak keren itu adalah bagi saya logat itu mencerminkan dari mana asal kita kan, dari mana daerah kita. Semakin kita pede menggunakan logat kita, itu kayak kita itu seolah-olah sangat menghormati tanah kelahiran kita sih gitu. Jadi ya orang Jawa ngomong kayak gitu dengan logat bahasa Jepang Jawa kayak itu, bagi saya itu sangat keren sih. Di sisi lain ya kayak menunjukkan oh ya berarti dia emang asal itu dari Jawa ya gitu, keren sih gitu. Nah, tapi itu tergantung bagi kalian punya mindset aja sih, emang pengen ngikutin sama gaya orang Jepang yang ngomong seperti apa ya itu terserah sih. Yang penting selama itu berterima cara pengucapannya, cara apa maknanya, jadi itu tidak masalah sih gitu. Ayue-san konbanwa senpai janai desu yo. Nah ya kayak gitu dah kurang lebih permasalahannya ya. Nah apa namanya sebenarnya kita berbicara bahasa pun ya kayak sebenarnya tadi apa namanya tadi yang sempat saya singgung ketika iya senpai konbanwa yue san konbanwa kikimashita yo, miyamashita yo. Iya, iya, dan mungkin itu juga hal yang sama terjadi ketika kita orang Indonesia nih. Ketika kita ada orang orang asing nih datang ke Indonesia, terus mereka coba pakai bahasa Indonesia kayak gitu kan. Selamat malam, apa kabar, terima kasih, nasi goreng enak, kayak gitu. Kayak kita tidak akan mempermasalahkan cara mereka mengucap kayak gimana gitu. Dan itu bahkan justru kelihatan mereka keren ya bisa bahasa kita ya gitu. Dan mungkin itu juga hal yang sama terjadi sama Nihonjin sih, sama orang Jepang di sana kayak gitu sih. Tapi nyatanya karena kita apa namanya sama-sama orang Indonesia lah yang belajar bahasa gitu, dan kita tahu ternyata itu pengucapannya salah gitu. Akhirnya kita mulai menjudge gitu, mulai ngutusin bahwa kamu salah atau kayak gini kayak gitu, dan merasa diri kita tuh benar. Dan mungkin sebenarnya juga mungkin mereka juga punya niat bagus kan seperti itu kan ya. Bahwa kita kita emang pingin nunjukin bahwa kamu itu emang keliru gitu loh. Tapi bagi saya pribadi sih ya, kalaupun misalnya ingin menunjukkan itu adalah hal yang keliru, mungkin sebaiknya kita bisa ngomong berdua gitu, atau bisa langsung DM kalau bisa itu sifatnya adalah sosial media begitu, dan bukan di wilayah publik gitu. Dan justru akhirnya dengan segoblok-gobloknya orang yang ada di sini yang belajar bahasa itu adalah mereka menggunakan kesalahan bahasa tersebut ketika ada seseorang nih punya argumen dengan inti yang benar gitu. Maksudnya tuh mereka ingin mengatakan sesuatu itu maksudnya benar gitu, tapi yang dilihat sama orang tersebut adalah kok gaya bahasanya aneh gitu, kok kayak jelek gitu, padahal maksudnya tuh bukan itu gitu sih. Nah itu sih hal yang kayak gitu akhirnya bikin orang tuh ngerasa patah semangat untuk belajar bahasa gitu. Dan saya harap sih di sini saya ngeliat ada 12 orang nih ya yang bergabung ya dan mendengar ya, dan saya harap kalian yang 12 orang yang dengar ini adalah ketika kalian tahu bahwa itu orang sedang belajar bahasa, itu mereka sedang berusaha untuk mencoba mengerti bahasa tersebut, kita sebisa mungkin untuk tidak discourage mereka ya. Kita sebisa mungkin untuk tidak mematahkan semangat mereka, dan justru mereka itu sangat hebat sebagai saya karena mereka itu belajar bahasa, mereka mempelajari sesuatu yang mereka tidak tahu, mereka menginginkan perkembangan di sana, mereka ingin berkembang, tapi ketika ada ruang mereka mencoba menunjukkan diri mereka, masa justru dipatahin semangat seperti itu. Bagi saya itu sangat tidak etis ya. Dan sebisa mungkin kita yang paham itu sebenarnya menghindari hal yang seperti itu ya. Kalaupun misalnya kalian ngeliat antara kalian emang ya udah biarin aja lah, mungkin dia ingin ngomong kayak gitu silakan. Tapi kalaupun misalnya kalian ingin coba menegur gitu, akan lebih baik kalian coba langsung kirimkan pesan langsung kepada mereka, atau istilah Indonesia itu lah japri ya, jalur pribadi ya kayak gitu. Silakan kasih tahu mereka maaf ya,
saya lihat anumu tadi, tapi menurut saya nih tata bahasanya salah, mendingan gini 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 gini. Dan dia akan justru ngerasa, oh iya ya, ternyata ada yang mau ngajarkan saya untuk jadi lebih baik gitu. Dia akan justru lebih berterima kasih, tapi daripada ketika di depan publik gitu, di depan banyak orang tuh kita langsung negur dia kayak gitu. Dan itu mungkin sebuah tata krama bagi saya pribadi. Ini untuk dari sudut pandang mata saya pribadi ya. Karena saya juga sebagai seorang pelajar bahasa ya, saya juga tidak ingin terlihat salah ya di mata orang tuh. Saya juga sangat ingin, apalagi saya introvert tadi dikatakan oleh si Ayu Sang itu yang ternyata benar. Dan Kaca Pecah Sang juga sempat mengatakan demikian kan ya, bahwa saya emang Hasugasi Garia Sang. Jadi saya sebagai orang introvert itu sangat tidak ingin terlihat salah di depan orang gitu, karena kalau misalnya sudah salah tuh kayaknya ingatnya tuh bisa sampai bertahun-tahun gitu. Tapi boleh tahu hafal berapa bahasa? Ntar dulu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita belajar bahasa, siapapun itu yang, atau ada orang yang kita tahu belajar bahasa, sebisa mungkin untuk biarkan mereka berkembang. Tapi kalau misalnya emang ada hal yang ingin kita koreksi dari diri mereka, silakan gunakan jalur pribadi sebagai saya pribadi. Berarti Indonesia Jing ya sensei. Watashi Indonesia Jing desu yo. Sensei maaf kalau boleh tahu hafal berapa bahasa. Kalau misalnya untuk fasih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, untuk bahasa internasional, mungkin masuk bahasa Malaysia mungkin kali ya. Saya dikit-dikit paham bahasa Malaysia. Untuk yang fasih, ini fasih ya, bahasa ini enggak fasih ya. Saya sedang belajar bahasa Rusia, jadi ya bisa dibilang kayak gitu. Terus untuk yang bahasa lokal di sini, saya bisa bahasa Banjar, bahasa Bali, bahasa Sasak, bahasa Lombok di sini ya. Sedikit mengerti bahasa Jawa sih gitu. Oke. Ya, saya Indonesia Jing. Indonesia ni tsuite nani o shitemasu ka? Ya, untuk Alfrian Rifki Sang sudah benar pula kalimatnya. Indonesia ni tsuite nani o shitemasu ka? Apakah sudah benar strukturnya? Benar. Itu sudah benar kok secara struktur ya. Mau tanya saya kalau job Hotel Daiwa rekomend gak buat kerja pemagang cewek? Hotel Daiwa itu maksudnya apa ya? Ikan urang Banjar kah? Piring pecah Sang ikan urang Banjar kah? Hai Syanak Banjar. Contoh Hotel Daiwa itu maksudnya apa ya? Hotel Daiwa tuh. Tapi kalau misalnya hotel untuk cewek, karena emang sudah bagian dari rekomen, kalau misalnya emang ada orang, bagi saya ya nggak masalah sih. Ulun orang Kalimantan cuman kawan orang Banjar. Iya kah? Orang Kalimantan cuman kawan orang Banjar. Tapi kalau misalnya orang Kalimantan mana piring pecah Sang? Boleh tahu? Karena saya sempat tinggal dulu di Kalimantan Timur selama 2-3 tahun ketika masih kecil. Terus Kalimantan Tengah kurang lebih 1 bulan, 1-2 bulan, sampai akhirnya di Kalimantan Selatan kurang lebih. Kalimantan Tengah, Soka. Kalau saya dulu sering ke Palangkaraya sama bapak pulang pergi sih, sama orang tua. Ya semua kan orang tua sih ya. Ya, untuk Maret Sang tadi, apa maksudnya Hotel Daiwa itu apa ya maksudnya kurang lebih kalau misalnya mau dipertegas? Mungkin kali ya. Saya Jepang, Mandarin, Sunda. Yue Sang i desu ne. Bagus. Pertahankan ya. Jadi bagi kalian yang sudah bisa belajar bahasa, itu sangat bagus ya. Apapun itu, belajar Mandarin, bahasa di Pangkalan Bun. Astaga. Nah, bapak saya dulu sering dinas ke Pangkalan Bun. Jadi dulu sering bolak-balik. Nani kore. Nanggacet natsukashi na. Jadi ingat dulu masa-masa tinggal di Kalimantan. Oke. I desu ne. Haete yokata desu. Piring pecah Sang. Oke. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Ya untuk sekedar referensi aja sih ya. Jadi kurang lebih itu bahasa bisa. Di sini nggak ada Bang les bahasa Jepang yang gurunya terpercaya. Bagi saya pribadi nih ya, ketika orang mau ngajar bahasa Jepang, itu khususnya untuk yang di sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang memang mengirimkan pesertanya untuk ke Jepang tuh ya. Karena pada dasarnya itu yang diambil itu adalah orang-orang yang punya kemampuan sertifikat N4 atau N3 ya. Jadinya meskipun itu sebenarnya sudah bagus ya, maksudnya itu sudah di bagian di bagian rata-rata ya, anggaplah kayak gitu ya bagi saya ya. Tapi yang sebenarnya diperlukan bagi saya di sisi lain itu adalah kemampuan bagaimana cara mereka itu benar-benar bisa. Di sini tanya gak ada bisa belajar bahasanya, gak bisa belajar bahasanya doang, astaga. Susah dong kayak gitu. Nah, tapi kurang lebih seperti itu ya. Sebagian besar orang, sebagian yang datang ke sana itu adalah dengan mereka itu dengan punya sertifikat N4 N3, maksudnya dalam artian mereka sudah
mereka sudah pernah belajar bahasa Jepang gitu, tapi bukan berarti mereka punya kemampuan untuk belajar bahasa gitu. Oke. Jadinya itu yang sebenarnya sebuah jadi problematika. Jadi ada saatnya dimana ketika kita tanya ini apa bedanya sama ini, maka jawabannya adalah ya udah dah anu aja dulu, apa namanya, kalau kalian anu apalin aja dah dulu, itu belum sampai ke pelajaran kalian gitu, meskipun itu tidak salah. Eh, oh gitu, apa namanya, bagi saya jujur, eh sebagai seorang guru ya, kalau misalnya saya adalah seorang guru, tapi sayangnya saya adalah seorang pelajar ya, sama seperti kalian ya, tapi ketika saya diposisikan sebagai seorang guru, maka itu seharusnya tidak dilakukan ya begitu, karena itu di sisi lain juga guru yang sangat mematahkan semangat siswanya ketika dia sudah excited atau sudah waku-waku untuk belajar gitu. Terus apa namanya, eh tiba-tiba ditanya kayak gitu, ternyata gurunya justru kayak menghentikan muridnya untuk bertanya kayak gitu loh. Jadi kayak itu jujur, itu problematika yang saya hadapi ketika saya perhatikan beberapa orang dengan sertifikat ya, ketika mengajar gitu. Jadi kesiapan dia untuk memberikan materi kepada murid-murid yang lain, ya materi yang ada tuh yang cuma di buku aja dikasih sih gitu. Jadinya ketika ditanya soal kehidupan Jepang juga kayak gimana, ternyata ternyata kehidupannya itu cuman kerja dan apa tuh kayak gitu. Atau ketiga cuman jalan sekitar sana aja gitu. Bagi saya juga sebagai guru itu pegangannya itu juga wawasannya juga harus luas sih gitu. Dan dimana ketika di posisi seperti ini pun juga saya masih ngerasa belum luas ya wawasan saya mengenai Jepang tuh. Saya masih perlu banyak belajar sih gitu. Maka itu ketika dipanggil sensei, dipanggil senpai itu saya masih belum mau. Itu sih kurang lebih ya. Terus ini untuk Maritza magang kerja di perhotelan housekeeping gitu, biasanya cewek bagusnya di job apa? Kalau misalnya kita ngomong perhotelan dan housekeeping, biasanya pekerjaan emang sudah di housekeeping ya untuk Maritsanya. Tapi kalau misalnya pekerjaan lebih khusus, saya kurang tahu lebih tepatnya di perhotelan kayak gimana ya, karena apa namanya, saya tidak bekerja di Jepang di bagian hotel, di housekeeping saya tidak pernah. Jadinya apa namanya, kalau misalnya konsultasi mengenai pekerjaan, bagi saya untuk Maretsan bisa coba tanya langsung aja ke anunya, ke bagian anunya sih, bagian terkaitnya sih ya. Karena kalau misalnya dibilang bagus ke job apapun, saya juga bingung mau job apa aja, ada job di perhotelan itu pun saya tidak tahu sih jujur kayak gitu. Oke, semoga itu setidaknya bisa menjawab saat ini. Tapi kalau misalnya Maret Sang mau tanya apapun juga mengenai apapun, ya bisa coba tanya aja, enggak apa. Saya untuk saat ini untuk jawaban untuk Maret Sang itu yang bisa saya jawab, mohon maaf ya. Nah, ini ada PC Sang di sini yang saya tahu kebanyakan temanku ambil bagian pembersih kamar hotel gitu. Itu mungkin bisa jadi sebuah anu ya, referensi ya. Nah, itu orang Jepang ilfil karena apa? Orang Jepang ilfil karena apa? Karena apa? Karena kita tidak punya attitude mungkin kali ya. Kita tidak punya attitude sama sekali mungkin bagi saya ya. Dan mungkin tidak cuma orang Jepang, tapi semua orang di dunia mungkin ketika kita tidak punya sikap atau tingkah laku sama sekali, atau mungkin kita tidak sopan gitu. Siapa sih yang senang gitu loh? Nah, seorang Jepang kalau misalnya kita tidak sopanin terus dia masih fine-fine aja, saya rasa enggak sih kayak gitu. Untuk Alfred Rifki Sang, kalau misalnya kita berbicara untuk hal yang lebih ke bagian budaya, saya rasa apa yang orang Jepang tidak suka ya, selain apa nah, selain kita tidak punya sikap, tidak bisa ambil sikap sama sekali, saya rasa tidak ada sih pribadi. Kurang ganteng tidak juga orang Jepang. Kalau khususnya untuk apa namanya, siapapun cowok dan cewek, kalau misalnya yang ceweknya itu bisa bisa apa namanya, bisa memenuhi kebutuhan si cowok gitu, dari khususnya dari segi rumah tangga mereka suka gitu, walaupun tidak ganteng, walaupun tidak cakep. Kalau misalnya dari yang si cewek, selama si cowok itu bisa apa namanya, memberikan ya timbal balik pada dasarnya cowok dan cewek itu, mau dia mukanya ganteng atau enggak, itu kayaknya nilai lebih tersendiri sebagai saya pribadi. Kan di sana kan, dan maaf belum tahu, dan mereka rasis soal maaf belum tahu soalnya. Itu menurut itu kata sih. Contoh mate. Cuman ini untuk sementara ya. Oke. Sana kan ganteng, ya sana harus ganteng, dan mereka rasis. Maaf belum tahu soalnya. Nah, kalau misalnya mereka prefer ganteng, atau mungkin lebih tepatnya cakep ya, entah itu cowok atau cewek, mungkin kalau misalnya prefer yang cakep, lebih suka yang cakep, saya rasa semua orang juga kayak gitu sih ya, karena pada dasarnya manusia itu makhluk visual ya, kita langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, bisa asik gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan rasis, sebagian orang rasis, sebagian orang tidak rasis. Dan Jepang sebagai sebuah negara memiliki problematikanya masing-masing ya gitu, mereka memiliki problematikanya sendiri. Jadi kurang lebih demikian sih untuk Alfian Rifki Sang. Jadi bukan kayak gitu sih. Bener bang, makanya katanya teman saya nggak suka aja. Oke,
cewek banyakan kaigo ya, banyakan kaigo. Tapi kalau misalnya kerja di hotel jujur nggak ada bayangan sama sekali ya, karena mungkin di sisi lain juga lingkungan saya juga bukan ada lingkungan pekerjaan hotel sih. Iya sih, kebanyakan aruba itu benar, dan hotel di Jepang juga banyak yang nyediain aruba itu kok, jadi itu wajar sih. Ah, ah, benar sih, itu pun aruba itu. Kalau kalau tes tes JLPT kanji harus tahu onyopi kunyominya bang. Untuk shiraksang, eh kunyomi sama kunyomi dibilang, kalau saya tahu langsung anggaplah ini ada sebuah kanji. Jadi contohnya ini ada kanji, ini ada kanji, contohnya kayak itu cuma satu kanji, terus ditanya ini kunyominya apa, ini onyominya apa, nggak ada sih. Tapi ini langsung jadi sebuah satu kesatuan kotoba sih. Jadi apa namanya, kalau misalnya dibilang harus ingat onyomi kunyomi, mungkin. Tapi kalau misalnya bisa langsung inget apa satu kotoba ini kayak ini oka sang kayak gitu, saya rasa itu akan lebih cepat. Terus ketika ada satu saat ini ternyata cuma dibaca satu kayak gini aja, jadi haha kayak gitu, akan lebih cepat ingatnya daripada harus ingat onyomi kunyomi sebagai saya pribadi ya. Oke. Arubaito itu adalah kerja paruh waktu. Jadi Maret Sang di sana apa namanya, ndak kerja full ya. Jadi maksudnya apa namanya, eh ya paruh waktu itu adalah jadi kita ndak kerja 8 jam. Jadi kita kerja itu kan satu hari itu kan 8 jam kan. Jadi kalau misalnya Maret Sang kerja Arubaito itu bisa jadi kerja yang 4 jam, 5 jam, 3 jam, itu namanya Arubaito dan tidak ada kontrak sama sekali. Oke. Itu tadi Shirak-san, kira semoga bisa menjawab. Yang penting berangkat dulu kak sampai Jepang, nanti bisa ganti job baru loncat tadi ya, itu juga salah satunya bener ya. Pernah dengar Jepang ya, benar. Jadi Jaka Hendrawansa benar dibilang dengar Jepang angka kelahirannya kecil ya, benar. Jadi saking tergila-gila, bukan tergila-gilanya mereka, mungkin di Zealand tergila-gila ya, jadi mereka ingin selalu sempurna, baik itu untuk perusahaannya mereka atau perusahaannya untuk mereka ya gitu, atau mereka ingin terbaik untuk apa namanya mitra kerjanya mereka. Jadi mereka selalu ingin apa namanya untuk pekerjaan itu selalu ingin yang paling benar dah, paling baik dah gitu, jangan sampai ada miss. Dan itu yang bikin mereka tuh untuk kerja itu benar-benar sistematis ya gitu, sangat diperhatikan sekali, sangat detail. Bahkan ada satu kesalahan pun aja itu bisa jadi masalah berbulan-bulan gitu loh. Jadi itu yang ingin mereka hindari, gimana cara biar mereka nggak ada miss, nggak ada kesalahan. Jadi kalau misalnya nggak ada kesalahan itu kan lebih 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 bagus kan kerjanya, timbang ada satu miss langsung jadi kesalahan berbulan-bulan ya. Dan apa namanya rasa apa namanya gininya apa namanya rasa perfeksionisnya itulah yang ingin semua serba sempurna, itulah akhirnya membuat mereka itu bekerja ya bisa melebihi batas waktu ya, sampai akhirnya dia yang lembur gitu. Dan apa namanya saking akhirnya lembur, yang notabene itu adalah mereka mendedikasikan hidup mereka untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Akhirnya mereka memutuskan untuk kerja aja sudah capek, apalagi ntar mengurus anak atau mengurus rumah tangga gitu. Akhirnya itu yang jadi pikiran mereka, dan akhirnya angka kelahiran di sana pun akhirnya semakin kecil. Itu sih kurang lebih ya. Terus part time sampingan kerja tambahan dan kalau yang otodidak harus gimana bang, sel ilmunya dong biar cepat. Hendak otodidak kah? Iya, bahasa Banjar dulu. Kan suah otodidak kah ikam? Aku suah. Jadi apa namanya, pertama untuk piring pecah sampah harus punya pegangan ya, pegangan. Dan saya juga saat ini juga masih secari, tapi jarinya sulit otodidak bang. Jadi akun aja. Jadi apa namanya, satu hal yang ya kita harus pikirkan otodidak itu, karena kita tidak punya pegangan, kita tidak punya tumpuan sama sekali di sini ya. Jadinya yang harus kita lakukan di sini adalah ya manusia, arigato, kohi arigato, itadakimasu, arigato gozaimasu. Jadi yang harus kita lakukan untuk belajar otodidak itu adalah satu, kita harus punya tumpuan atau pegangan gitu akan sesuatu. Jadi tumpuan tersebut bisa kayak buku Minano Nihongo atau apapun itu kalian harus punya pegangan di sana. Karena apa? Kalau misalnya kalian sudah tidak punya pegangan, kalian akan belajar itu sana sini. Jadi apa namanya, bisa jadi arigato, arigato gozaimasu. Jadi apa namanya yang bisa kalian lakukan, jadi kalau misalnya kalian nih belajar tanpa ada pegangan nih, kalian ikutin aja akun TikTok kan kayak gitu kan ya, ikutin akun TikTok atau akun Instagram kayak gitu, kalian bakalan banyak banget nyerap gini apa namanya pelajaran di sana kan. Dan itu bikin kalian tuh bercabang-cabang sana sini. Dan itu susahnya ketika orang otodidak yang tidak punya pegangan itu untuk belajar sendiri gitu sih. Jadinya mantepin sebuah pijakan di sana, entah itu dari buku yang tadi saya tunjukin kayak Minano Nihongo atau Piri Pecah Sang punya punya website yang ternyata kayaknya itu bagus, belajar dari sana, itu bisa jadikan patokan satu. Jadi ketika sudah punya patokan, ikutin, pelajarin terus di pelajarin di websitenya atau di bukunya itu dulu.
Jadi kalau apa namanya, kalau misalnya sudah dipelajari, jadi ketika piring pecah sang itu coba ikutin akun-akun yang lain, jadi kayak ngerasa oh ini belum saya pelajarin ya gitu. Terus kalau misalnya ya pakai Minano Nihongo bisa, benar bisa kok. Atau kalau misalnya ikutin di akun yang lain, ih ternyata ini sudah saya pelajarin ya di buku yang tadi itu, jadi langsung ingat ke buku itu dia. Itu bisa jadi sebuah pijakan, jadi biar kedepannya itu ketika kita mencoba merambah ke sesuatu tempat yang belum kita tuju ya atau belum kita temui, ya tanda kutipnya itu adalah apa namanya sumber-sumber yang sangat banyak itu, kita tidak kehilangan pijakan kita atau kita tidak terlena gitu loh. Itu sih sebuah sebuah masukan ya bagi saya pribadi. Jadi mungkin piring kaca pecah sang, namun ikam hendak beli bukunya atau aplikasi juga nih, selain buku, selain website, mungkin bisa jadi ada aplikasi nih apa namanya yang bisa jadi tumpuan untuk belajar bahasa Jepang, itu juga bisa ya. Nah, jadi itu bisa untuk piring pecah sang. Dan IM Samuel Sang sekali lagi saya berterima kasih atas bantuannya ya. Semoga dari bantuan ini entah pelajaran bahasa Jepang ini bisa jadi lebih banyak atau bisa jadi lebih banyak manfaatnya kepada banyak orang ya. Itu yang saya siapkan. Hai, wakarimasu. I des. Jadi untuk piring pecah sang silakan coba tips yang saya berikan. Jadi ketika piring pecah sang, mungkin ketika sudah punya pijakan ternyata tidak ada pijakan sama sekali, ternyata pijakannya itu masih belum stabil, jangan ragu untuk tanya ke saya ya. Betakun juga kada papa lawan aku, betakun juga kada papa lawan ulun, lawan unda. Terus untuk tadi jaka Hendra maaf, lenceng 1 yen tadi berapa kok dirupayan tadi ya. Untuk kaca pecah sang terima kasih telah dibalasnya 115.60 rupiah. Ya bener sih ya, habis dari Yuci tanggal bunda bener. Sono kimochi wakarimasu. Yoku wakarimasu. Tak ya, wakarimasu tak kan sudah berlalu ya. Saya sangat ya kurang lebih seperti itu sih ya. Yang bisa saya berikan. Enak di sini jelasin sama sensei. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ya misalnya untuk sekarang kaca pecah, oh hai ya gimana ya, saya sangat melihat sebuah perbedaan yang sangat jelas ya antara bagaimana orang Indonesia, saya tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan, sekali lagi mohon maaf ya, bagaimana orang Indonesia mencoba menjelaskan kayak gitu. Saya sempat mampir nyaplir ke beberapa akun live ya, yang walaupun bukan akun bahasa Jepang ya, tapi itu mencoba menjelaskan gitu. Saya coba mempelajari di sana apa yang bagus dari dia, apa yang kurang di dia gitu. Tapi ya loh, Hokkaido dingin banget di sana sekarang, apalagi sekarang lagi banyak lagi sering badai salju di sana kan ya. Kaca pecah sang untuk semua kerabatnya di sana, mohon selalu jaga kondisi ya, mohon berhati-hati. Tapi Hokkaido pas salju itu cantik kali sih, pingin kesana lagi sih. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Tapi ketika saya coba banding-bandingkan, ternyata mereka tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka kayak itu jadi sebuah pelajaran bagi saya ya kayak gitu untuk mengajar. Karena pada dasarnya mengajar kalian itu sama seperti saya mengajar diri saya sendiri sih. Jadi saya mengambil dari filosofi kebudayaan yang ada di Bali. Jadi ada istilahnya tuh, kamu adalah aku adalah kamu gitu. Jadi kalau misalnya saya pingin ngelakuin sesuatu di kamu, jadi saya juga ngelakuin hal yang sama juga di saya gitu. Jadi dan istilahnya juga ketika saya tidak ingin kamu ngelakuin sesuatu ke saya atau saya ngelakuin sesuatu ke kamu, saya juga tidak ingin ngelakuin hal tersebut juga. Jadi saling hal yang sama kayak gitu ya. Dan itu pun juga terjadi ketika saya ingin mengajar kalian. Apa yang ingin saya ajarkan kepada diri saya sendiri, itu yang saya coba terapkan gitu. Jadi ketika kaca pecah mengatakan saya harus kaca pecah saya mengatakan saya harus promosi akun kayak gitu, ya sekali lagi saya masih belum siap satu ya. Tapi terlepas dari kayak gitu, kayak gimana ya, saya ngerasa kalaupun misalnya saya adalah orang yang berorientasi terhadap uang ya gitu, saya mencari uang kayak gitu ya. Tapi emang sih pada dasarnya juga saya juga sini juga mencari uang ya, jujur sini juga salah satunya, tapi tidak dengan cara yang seperti itu gitu loh. Jadi ketika saya ngelihat orang-orang tersebut yang ngajar tadi itu, yang cuman ngasih ini jawabannya ini jawabannya nih, itu apa bedanya ya kayak gitu ya sama sama orang-orang yang ngasih buku yang kemarin saya kasih tahu itu, yang belajar bahasa Inggris 1 jam bisa langsung lancar gitu, dijamin lancar kayak gitu. Kayak apa bedanya saya ngasih orang saya buku kayak gitu. Jadi maka itu saya tekankan sih tadi sebelum live itu,
saya akan mencoba membedah satu-satu ini secara kualitas. Jadi ketika saya sempat mencuri-curi curi-curi pandang gitu bahwa oh ada yang pingin cepetan ya kayak gitu, kayak ya udahlah gitu, dosa peduliin yang kayak gitu. Gitu sih kurang lebih. Eh, terus kesini lagi pai banyak loker ya. Hokkaido emang banyak loker kok saya akuin, apalagi saya suka Hokkaido sih, saya sangat suka. Eh, saya jadi ingat sama sesuatu. Ini adalah sebuah tiket JR ketika saya mengunjungi Hokkaido kemarin. Natsukashi na to omotte. Minasan shitemasu ka kore? Mita koto nai kamoshirei kedo. Jadi ini adalah tiket naik kereta ketika di Hokkaido. Kenapa orang yang otodidak kadang bisa lebih cepat belajar daripada mana dia tadi? Ah, kenapa bisa cepat daripada belajar buku beli? Karena orang otodidak itu pertama satu, mereka belajar sendiri itu karena mereka ingin mencari tahu. Jadi orang otodidak itu alasannya intinya satu, kenapa orang itu bisa otodidak kan ya, itu adalah pada dasarnya itu mereka ingin cari tahu sendiri kan. Itu jadi rasa ingin tahu mereka itu datang dari diri mereka sendiri. Sedangkan orang yang belajar dari buku itu biasanya ya, kecuali kalau misalnya mereka juga datang dari sendiri itu sangat bagus ya, tapi biasanya itu ada paksaan dari faktor luar sih, kayak mungkin ibunya nyuruh ikut bimbel, orang tuanya nyuruh ikut belajar bahasa Jepang, kok belajar bahasa Jepangmu kayak gitu, atau enggak emang ada bukunya gitu tapi dia tidak pernah baca, jadi itu kesadaran itu tidak ada untuk ingin belajar gitu. Sedangkan orang otodidak ya cenderung dia emang cari-cari sendiri gitu, mereka tidak tahu dari mana sumbernya, tapi yang penting ikutnya kalau misalnya saya coba cari sendiri menarik. Nah, jadi satu kuncinya di otodidak itu adalah mereka punya rasa ingin tahu sih. Untuk Ayu Sang mungkin yang bisa yang diingat baik-baik ya, rasa ingin tahu mereka itu sangat tinggi orang otodidak itu. Nah, terus ya sama kayak tadi piring pecah sang, mencoba cari tahu kira-kira gimana ya biar bisa biar bisa belajar otodidak sendiri atau enggak biar bisa cepet kayak gitu. Nah, itu sebuah rasa ingin tahu loh. Itu sebuah rasa ingin tahu gimana caranya biar saya bisa cepet kayak gini. Itu yang penting. Sedangkan orang yang bukan dipaksa ya, mungkin terpaksa ya lebih tepatnya tuh cuman sekedar belajar, mungkin kayak kalian masuk kelas gitu. Kalian terpaksa belajar 9 tahun atau terpaksa belajar 12 tahun, kira-kira ada yang kalian serap? Mungkin sebagian besar itu hampir enggak ada ya kayak gitu. Dan itu mungkin bisa juga sebuah pelajaran bahwa ya ketika kita memang pelajar untuk sebuah formalitas ya mungkin kita bisa aja sih ya mengejar hanya untuk nilai ulangan pokoknya itu di atas rata-rata lah kayak gitu, mungkin kita bisa sih. Tapi bedanya sama orang otodidak itu adalah mereka emang belajar itu emang berdasarkan dari apa yang mereka ingin tahu sih gitu. Maka itu sebuah jawabannya tadi. Terus untuk Rich Senpai, kumbangun sensei habis meninggal karena sekarang sama Desta yang apa demi makan. Job Nissan Design Engineering bahasa R5. Oh, iya desu ne. So, pabrikku ngurus desain engineering SMA 5. Ya itu dah. Bang Belus harus kuasain apa aja. Yo enggak tahu. Ya, itu sebuah sebuah jawabannya tadi. Terus, Bang, biar lulus M5 harus kuasain apa? Harus kuasain bahasa Jepang. Kuasain bahasa Jepang dasar. Jadi mohon diingat ya, kalian harus belajar minimal 80 sampai 150 kosakata kanji, 80 minimal dah ayo. Terus kalian harus bisa setidaknya tuh 600 kosakata yang harus kalian hafal sih di sana ya. Itu mungkin sebuah syarat untuk belajar bahasa Jepang ya bagi saya, itu setidaknya harus dikuasain ya. Pokoknya kotoba tata bahasa dan yo ndak tahu sang, yang paling penting itu juga cara bagaimana kita mulai terbiasa sama soal N5 itu juga penting. Oke, ini desu ka? Untuk Jaka Hendrawan Sang, sebenarnya tempat paling itu emang di Hokkaido kah? Yang tempat yang paling enggak juga sih. Tapi justru kalau misalnya saya, Hokkaido tuh cantik sebagai tempat wisata bagi saya. Jepang tuh cantik sebagai tempat wisata jujur ya. Untuk tinggal enggak dulu. Tapi kalau misalnya dibilang enak enggak enak, maksudnya bagi saya kayaknya tergantung di mana kalian sih. Tapi kalau misalnya dari Jepang nih, dari 47-48 prefektur yang ada itu, yang paling digadang-gadang, yang itu pun juga ada tulisannya sendiri, itu adalah ketika saya mengunjungi Gifu, prefektur Gifu, yang digadang-gadang adalah tempat yang nomor satu paling nyaman ditinggali sama orang asing. Jadi mungkin itu Jaka Hendrawansan bisa menjadi sebuah sebuah informasi ya. Mungkin Gifu akan sangat enak ditinggali sih gitu. Entah Gifu atau Nagoya atau Aichi Ken gitu. Prefektur Aichi atau prefektur Gifu itu digadang sebagai tempat, khususnya Gifu ya, digadang sebagai tempat yang paling enak ditinggali oleh orang asing. Tapi kalau misalnya di Hokkaido itu karena emang dasarnya saya suka alam ya, dan Hokkaido itu penuh dengan alam, apalagi kalau misalnya datang pas musim salju itu kayak hamparan salju yang sangat luas. Ya, banyak salju dan banyak yang takut salju ya. Di sisi lain juga saya suka Hokkaido karena dia dekat sama sih,
dekat sama kutub utara, sama dia dekat sama Rusia. Dan ketika saya datang, dan mungkin kaca pecasang sering kadang ngeliat kan tulisan-tulisan Rusia di apa namanya di Hokkaido tuh ya, itu yang bikin saya juga salah satu tertarik kemarin ketika ke Hokkaido, kayak oh iya beneran ada tulisan Rusia di sini, khususnya di Otaru tuh, Otaru sangat menarik. Nah bagi saya mungkin kalau saya tinggal di Hokkaido, entah di Hakodate mungkin di Otaru saya ingin tinggal, tapi mungkin di Otaru ya biar dekat sama Sapporo kali ya, itu sih. uh, B9 Senzu Kato, aku sering ke situ. Yang kurang lebih ya ini sebuah tiket ketika saya ke Jepang, ke Hokkaido. Jadi saya turun di Shinchitose Kuko, saya ke Sapporo, dari Sapporo saya ke Furano, Biei, Asahikawa, terus ke Wakanai, terus ke Otaru, dan akhirnya pulang ke Hakodate, kurang lebih itu ya. Ada juga siap bergabung, tapi lagi bentar kayaknya selesai, saya juga perlu istirahat. Sampai sunyi. Kalau belajar lebih banyak rumus jadi kayak pusing apa beban. Ya kalau misalnya itu karena kita ngerasa gini ya, karena kita ngerasa oh ya kita harus belajar ya gitu, itu sebuah problematika juga ya, kembali karena kita kayak ngerasa tuh tuntutan kita emang harus belajar ya. Sebuah problematika setiap orang yang belajar karena kita ngerasa kita tuh belajar. Nah itu juga ya, bagi tips bagi kalian juga semua, ketika kalian ngerasa itu belajar ya itu akan jadi beban jujur. Sungai Asahikawa, berarti kita harus suka banget ya. Dibilang suka banget kayaknya enggak juga sih. Kayak sekarang saya belajar bahasa Rusia, saya cuman ngerasa dibilang suka juga enggak, cuman mungkin karena saya sudah punya pegangan kali ya gitu, saya sudah punya tumpuan gitu ya, jadi ya akhirnya saya mulai menjadwalkan diri aja sih untuk belajar gitu ya. Kayak misalnya ini sebelum saya lab setidaknya sekali saya harus belajar gitu sih. Jadi saya cuman cuman mencoba belajar, mencoba mengulang juga salah satunya juga. Jadi kalau misalnya dibilang suka enggak juga sih. Saya ngerasa bahkan untuk sekarang pun ya, mungkin kayak kalian yang pingin ke Jepang lah kayak gitu, saya bahkan enggak kepikiran untuk ke Rusia sama sekali sih. Cuman kayak bagi saya kayak belajar bahasa Rusia itu kayak keren aja sih gitu. Nah, jadi ya mungkin kayak gitu sih. Jadi bukan berarti kita harus suka sama bahasa. Suka sama bahasa tuh setidaknya itu bisa bikin kita tuh lebih cepat untuk lebih cepat untuk berkembang, lebih banyak ingin tahunya, lebih pingin kayaknya ini menarik ini gitu ya gitu. Excitementnya kita, waku-wakunya kita terhadap sesuatu itu kayaknya kelihatan ketika kita suka sih gitu kurang lebih. Siapa lagi kehilangan motivasi belajar? Cara belajar biar semangat belajar gimana ya? Lagi kehilangan motivasi belajar. Kehilangan motivasi belajar untuk Marco-san, kalau emang misalnya lagi malas belajar sebenarnya nggak masalah ya. Tapi biasanya orang yang malas belajar, bukan malas, orang yang kehilangan motivasi belajar itu biasanya karena dia terlalu banyak belajar ya. Biasanya kayak gitu. Jadi kita lagi semangatnya belajar nih, semangat kali tapi biasa-biasa kayaknya malas belajar ya gitu, kayak gini ya itu. Jadinya kalau misalnya kalian pengen belajar itu enggak, maksudnya ya bagus sih kalian punya motivasi, tapi bagaimana cara mempertahankan motivasinya itu susah kan. Jadinya akan lebih baik kayak biarkan dia itu kayak sudah terjadwal setiap hari, ini 5-10 menit kayaknya cukup gitu, 5-10 menit kayaknya cukup gitu sih. Soalnya semakin kita membuang motivasi kita di awal tuh takutnya ntar di belakang tuh susah ya gitu. Jadi mungkin tuh sebuah hati-hati juga sih untuk Marco-san dan yang lain-lainnya juga ya. Dan kalau misalnya yang lain, Marco-san, ingat tujuan awal untuk belajar bahasa itu untuk apa? Ingat itu juga. Coba diingat ya. Makin penasaran sama Jepang. Oke,いいですね. Dan Agustus siapa ya? Agustus apa nih? Mohon maaf. Untuk Sang yang kemarin sudah sekarang mengirim lagi. Arigatou gozaimasu, itadakimasu baru lihat. Jadi penasaran. Nah, Jak Hendrawan San penasaran sama Jepang tuh bagus, tapi ntar ketika sudah sampai Jepang seriusan masih ada niat untuk penasarannya. Itu dia. Aku menghafalkan hiragana sama katakana lumayan lancar, tapi kalau sama kosakata agak susah ya, enggak apa. Biar gampang diingat sama menghafal kosakata Jepang. Ingat saat menghafal kosakata Jepang di mana? Selain bikin kartu pengingat yang biasa saya kasih lihat itu dibilang mulai membiasakan juga enggak sih ya, tapi lebih kayak ke gimana ya, mungkin biarkan itu menjadi sebuah proses ya satu ya. Soalnya kalau misalnya Rich Senpai itu dalam posisi sedang tidak bisa menghafal, mungkin mungkin biarkan ya dulu itu lupa dulu, karena pada dasarnya karena masih pelajaran dasar itu pasti bakalan sering keluar kok setidaknya ya. Terus kalau misalnya di saya sedikit mengkeraskan diri saya ketika belajar bahasa Rusia, walaupun saya tidak punya tujuan untuk belajar bahasa Rusia, maksudnya tidak punya sama sekali ya, tidak punya gini sama sekali dalam belajar bahasa Rusia ya, bukan semangat kayak tujuan sama sekali ya, tapi
apa yang bisa saya terapkan ketika belajar bahasa Rusia itu adalah ketika saya salah. Jadi saya ketika saya coba jawab pertanyaan bahasa Rusia atau apa gitu. Ketika saya salah, saya akan memberikan hukuman kepada diri saya sendiri sih. Koreka. Koreka na. Are? Inai no. Koreka. Nah, saya akan memberikan hukuman kepada diri saya sendiri. Jadi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan tulisan yang sama. Contoh, misete. Woi. Da eta sirk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu tulisannya da eta sirk. Ini 1 di 10. Terus 10 yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Da sirk tam. Dan yang ini pure sampai 10. Jadi ini cara saya menghukum diri saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya memang ada perasaan untuk serius, setidaknya seriusnya itu ya jangan setengah-setengah sih bagi saya pribadi aja. Dan yang bisa saya lakukan saat itu adalah kalau misalnya saya bisa masih bisa ingat, maka saya tidak akan menghukum. Tapi ketika ada satu kesalahan atau miss, maka saya akan hukum diri saya sendiri sih kayak gitu. Dan itu harus saya konsistenkan seperti itu sih kurang lebih. Jadi itu sebuah motivasi juga ya bagi kalian yang mungkin belajar bahasa sendiri juga, karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengcoach, istilahnya mengajar yang lebih intens gitu. Lagi dinanya saya bisa bahasa apa aja. Lagi ditanya, jadi saya bisa ya bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Malaysia mungkin, bahasa Lombok, bahasa Sasak, bahasa bahasa Bali itu ya kurang lebih yang kalau bisa bilang lancar ya lumayan lancar ya gitu ya. Gaji saya bisa per month nyampe 5.000 per jam, kalian harus gini juga. Dan kalau lagi menghafal kalau misalnya Yusang lagi menghafal sok kah? Mau kona jikan kah? Sudah nak cepat hafal kotoba. Ya, jadi ya kurang lebih biasakan aja sih diri. Satu itu untuk sih ya, untuk sudah nak. Nanti mau masa di staku nasar. Nomimashita. Arigatou gozaimasu. Jadi kurang lebih seperti itu bagi kalian yang ingin hafal kotoba. Ingat sekali lagi selalu mengulang gitu. Kalau misalnya dasar sekali lagi coba cari sebuah pegangan ya, entah itu buku, entah itu aplikasi belajar bahasa Jepang, apapun itu. Jadikan itu sebuah pegangan ya. Jadinya pegangan tersebut yang bikin kalian tuh setidaknya punya tempat untuk kembali gitu. Ya, aku banyak ketinggalan. Ini akunnya sangat sekali sama dia, apapun yang kamu lakukan tadi itu semoga sangat lancar ya gitu. Dan ya buku khusus buat hafalan silakan, buku khusus untuk menulis juga bisa kayak gitu. Konbanwa saya di kasaseo sang, hai konbanwa, sekali sama des. Baik kalian baru bergabung dan sebenarnya saya sebentar akan selesai ya gitu. Nah itu juga tadi sebuah tips yang saya kasih tadi itu adalah coba tulis ketika kalian coba menantang diri kalian sendiri, kira-kira saya hafal enggak ya gitu. Jadi untuk bahasa Rusia untuk saat ini yang saya terapkan itu adalah, jadi mungkin ini saya sebagai referensi ya, jadi saya sebagai sama-sama orang yang baru belajar bahasa nih ya, bahasa Rusia. Sebelum saya mulai, jadi saya punya pegangan sebuah aplikasi untuk belajar Rusia ya. Jadi sebelum saya mulai melanjutkan aplikasi, saya coba baca satu persatu dulu. Di taksi, Biliospiet, papa, mama, akter, vot, eta, Twitter, radio, terus dari ininya, tidima, tiakter, vot, mama, da, eta Twitter, vot, Biliospiet, niet, eta, niet, radio, dan lain sebagainya. Ketika saya sedang ngerasa hafal, mantap, dan artinya juga saya paham, maka saya merasa oh ya kamu berhak untuk maju ke tahap selanjutnya. Nah akhirnya di sana saya mulai saya baru mulai mulai melanjutkan, baru saya masuk ke babak selanjutnya gitu, ke tahap pelajaran selanjutnya gitu. Dan ketika saya ngerasa kok saya belum hafal, saya ingat kayaknya tapi saya lupa katanya itu apa, dan karena saya paham saya itu tidak saya lupa gitu, kayak saya misal gitu, akhirnya saya tulislah di sini gitu. Ini sebuah contoh, ini saya lupa sebuah kata ini, dan akhirnya saya ingat. Jadi pure itu bahasa Rusia itu adalah artinya kentang tumbuk gitu. Saya ingat jadinya gitu, saya ingat gitu. Yang awalnya saya lupa pure itu apa, kentang tumbuk apa, akhirnya saya ingat iya pure itu kentang tumbuk. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Dan ketika sudah selesai pun
Mungkin bagi kalian yang suka bersosial media kayak gitu ya, terserah ada orang mau bilang apa kalian. Cuman kalau saya adalah saya foto, terus saya upload itu foto dan saya rekam saya rekam video saya ketika membaca kalimatnya di sini, lalu saya upload di sosial media itu sebagai peringatan, pengingat saya gitu bahwa saya punya proses di sini pada hari ini gitu sih, kurang lebih. Jadi ini bisa menjadi sebuah motivasi tips bagi kalian ya gitu, tips ala saya seorang Darmawan yang belajar bahasa juga sih kayak gitu. Oke, siapapun itu selalu mengulang intinya gitu. So, sekare sama des hobo kanse, keren juga bahasa Rusia enak didengar. So kurang lebih kayak gitu ya. Anata wa ima nihongo benkyou shimasu ka? Sugoi privet pai. Oh, privet. Dobrie dien. Makasih tipsnya sama-sama. Ura, paka. Jadi, anata wa ima benkyou wa mo dikasaseyo san. Benkyou ima warimashita yo. Saki. Untuk untuk besok kita ada kelas hiragana dan katakana ya. Ini saya akan tutup lagi 9 menit, setengah 12 menuju waktu Indonesia bagian tengah karena saya juga perlu istirahat. Di mana jam istirahat saya sudah lewat sebenarnya ini ya. Jadi kita besok akan ada kelas jam 9 waktu Indonesia bagian tengah ya. Jam 9, jam setengah 8 waktu Indonesia bagian tengah itu kelas menulis katakana ya, melanjutkan katakana. Jadi mungkin kalau misalnya di Kasaseo sang ingin tertarik bergabung, silakan bergabung. Dan itu kelasnya untuk semua ya. Untuk untuk semua. Jam berapa besoknya? Setengah 8 waktu Indonesia bagian tengah ya. Kalau misalnya Ayu sang di Indonesia bagian tengah setengah 8 pas kerja astaga. Katakana to hiragana orewa hanashimasu. Ii desu yo. Silakan ya, walaupun sudah bisa juga saya menyediakan saya juga sana membahas hiragana katakananya dalam asal usul katakananya ya. Jadi itu juga sekalian penulisan kanji juga di sana ya. Jadi ya apa sih ya. Dan bagi yang mau istirahat silakan istirahat ya. Dari tadi sebenarnya saya syukurnya juga sudah selesai menulis ya. Masih bisa berbincang-bincang sama kalian di waktu-waktu kayak gini juga sebenarnya juga perlu bagi saya. Jadi ya bagi yang istirahat silakan istirahat. Saya tidak ada paksaan buat kalian untuk stay atau tinggal di ruang ini ya. Yusang sekare sama des. Oyasumi nasai. Ore wa kanji nakanaka hanashimasu di Kasaseo sang sugoi desu ne. Sugoi desu ne. So, kalau misalnya memang sudah ngerasa pintar, sudah ngerasa sanggup, hal yang kita bisa lakukan sekarang adalah untuk di Kasaseo sang pun juga adalah untuk mengulang ya. Untuk mengulang ya. Kita sama-sama mengulang di sini. Bagi yang belum belajar itu adalah pelajaran baru. Bagi yang sudah belajar maka itu adalah sebuah pengulangan bagi saya pribadi ya. Jadi mau bergabung silahkan. Kalau enggak juga saya tidak akan memaksa untuk ayo bergabung gitu, mau follow atau enggak saya enggak akan memaksa diri saya kok gitu. Dan Marco Sang juga terima kasih sudah bergabung ya. Oyasumi nasai. Otsukare sama des. Sampai jumpa lagi ya. Oke. Siapapun yang mau istirahat silahkan istirahat, tidak apa-apa. Silakan, kita sangat terbuka di sini untuk apa-apa. Jadi ini 5 menit menuju penutupan. Jadi saya sedikit bercerita di sini karena kebetulan juga video yang akan disimpan ya. Mata nih ya, minasang yang mau istirahat silakan istirahat. Dikasih uang saku sama pemerintah untuk hai wakarimashita ore wa nihongo benkyou shimasu. Issho ni benkyou shimashou. Issho ni Arya Mardian. Saya ada rumah sama apa benar. Dikasih uang saku sama pemerintah. Kebetulan saya bukan dari jalur pemerintah ya. Saya bukan dari jalur pemerintah ketika belajar pergi ke Jepang. Saya dengan itulah pokoknya. Tapi setahu saya pemerintah emang ngasih ya. Pemerintah emang memberikan uang saku ya. Tidak hanya pemerintah, swasta juga memberikan uang saku ya. Ketika pergi ke Jepang, yang setahu saya khususnya itu adalah beli ya. Khususnya tuh untuk untuk kita selama 1 bulan di sana sih ya. Jadinya 2 bulan di sana sih setahu saya. Jadi 1 bulan itu digunakan untuk biaya karantina di sana, jadi kehidupan sehari-hari, dan 1 bulannya lagi itu 2 bulan. Jadi itu uang yang dikasih itu memang khusus 2 bulan sih, dan 2 bulan dan di bulan kedua itu karena kita baru masuk kerja dan belum ada gaji, maka di sanalah uang itu berfungsi gitu sih. Tapi pada dasarnya kalau misalnya mau pengen bawa uang dari Indonesia sendiri juga enggak masalah kok. Untuk menjual jaga-jaga ya. Membawa sekali sama des untuk ZHC VBN 993 sama saya. Kalau beli buku Minano Hyonggo harus 2 atau beli 1 sudah cukup. Itu tergantung dari tapi bagi saya pribadi saya sangat menyarankan untuk beli 2 ya. Karena yang satu itu kan karena itu buku buku gini. Jadi yang paling penting tuh
anunya sih gua yang ini aja sih, yang buku bahasa Jepangnya itu pelajarannya sama buku terjemahan. Karena apa namanya di sini dijelaskan ya cara penggunaan efektif itu di buku terjemahannya. Nah, kini menghafal kosakata. Ya, menghafal kosakata itu yang ada di sini ya. Yang ada di buku Minano Nihongo nih ya, kayak pelajaran 4 ini ada kosakata gitu. Kalian hafal terlebih dahulu, lalu kalian akan lanjut ke setiap inti pelajaran itu ada di buku Minano Nihongo duanya dimanapun itulah, itu ada. Nah setelah kalian sudah paham sama setiap inti pelajarannya itu, maksudnya itu adalah di sini dikasih tahu jabaran-jabaran tata bahasa seperti apa itu. Jadinya setelah itu sudah kalian pahami setiap inti pelajaran itu, baru kalian mulai latihan yang ada di bukunya itu. Dan ketika kalian kurang paham sama anunya seperti apa, kalian bisa langsung lihat lagi ke sini, oh ya artinya ini ya gitu. Jadi kalian bisa latih di sini. Lalu setelah kalian coba latihan di buku utama tadi itu, kalian akhirnya baru mulai belajar pola kalimat, rangkuman kalimat apalah gitu. Kalian coba ulang sampai akhirnya kalian kembali ke buku utama tadi, sampai akhirnya kalian belajar soal. Jadi mereka saling terhubung satu sama lain sih bagi saya kayak gitu sih. Jadi itu anunya apa namanya, itu sebuah tips ketika menggunakan. Jadi bagi saya dua lebih baik kayak itu. Udah pandai penggunaan, apakah udah bisa ke Jepang kak? Watashi wa nihon wa nihon hataraite shimasu takai dikasaseo san itu nihongo wakarimasen mo ichido onegai shimasu yukuri onegai shimasu. Kalau sudah pandai buku Minano Nihongo, aku sudah bisa ke Jepang kak. Kalau misalnya dibilang langsung bisa ke Jepang, saya rasa enggak sih ya. Karena untuk ke Jepang itu ada proses ya. Tapi kalau misalnya berkata kalau misalnya pertanyaan Alfian Rifki itu adalah dengan kita hafal buku Nihongo itu kita setidaknya bisa bertahan hidup berbicara dengan orang Jepang, saya rasa bisa kok dengan hafal satu buku itu. Karena untuk Minano Nihongo itu merupakan percakapan level dasar ya, di tingkat dasar ya. Jadi apa yang ditanyakan sehari-hari kayak gitu itu sebenarnya sudah mencakup untuk sekedar basa-basi sih ya. Tapi itu bukan berarti kita bisa langsung ikut diskusi atau gimana kayak gitu. Tapi itu mungkin lebih ke seperlunya kita sih ya, jujur untuk pembicaraan seperlunya aja sih bagi saya pribadi. Untuk kehidupan sehari-hari, bukan termasuk kehidupan di perusahaan ya. Oke, ore wa ima nihon kotoba benkyou shimasu. So desu ka. Itu bagus. Dikasang benkyou gambatte kudasai ne. Dan itu untuk semua, dikasih Seo-sang juga untuk semua orang di sini yang setelah belajar, selamat belajar, selalu pertahankan pace kalian ketika belajar ya. Semangat kalian untuk belajar itu mohon selalu dipertahankan ya. Kalau udah jago saya sama niatnya liburan bisa kayaknya. Mau kurang lebih sih ya. Oke, sudah memasuki 2. Jadi 1 menit memasuki 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Otsukare sama des. Oyasumi nasai. Hai minasang oyasumi nasai. Jadi masuki setengah 12 waktu Indonesia tengah. Jadi izinkan saya untuk mengakhiri kelas ini. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan lagi. Dan ya, terima kasih banyak yang telah bergabung. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi. Karena saya ini hari pertama saya mencoba mengajar untuk N5 ya, khususnya N5 ya. Yang dimana saya kira mungkin sedikit bagi saya pribadi itu ternyata sangat susah, ternyata ya, diam-diam susah, tapi kualitasnya bagi saya sudah nangkep. Bagi saya ini sebuah pace yang sangat bagus, ini sebuah kecepatan yang sangat bagus untuk belajar. Karena kalau misalnya kalian ingin mengajar mau belajar bahasa Jepang, mau untuk mengajar NN itu JLPT atau tes bahasa Jepang yang akan diadakan selanjutnya, hai uyasumi nasai, itu bagi saya dengan kecepatan dengan tahapan yang seperti ini saya rasa sudah sangat cukup. Dan itu balik lagi kalian yang dengan belajar bagaimana pola belajarnya. Jadi itu kan saya lihat lagi, akan saya coba pikirkan lagi ke depannya gimana. Dan terima kasih juga yang telah memberikan banyak masukan, khususnya tadi beberapa orang yang telah memberi masukan untuk menyediakan ruang untuk berbagi. Salah satu ada Discord tadi DC, atau saya baru tahu itu. Dan akan saya coba pikirkan kembali lagi ketika saya ada waktu luang ya. Akan saya coba pikirkan, dan itu akan jadi PR saya ke depannya, bagaimana biar mereka yang mencoba belajar bahasa Jepang khususnya otodidak ya di sini itu bisa memiliki ruang untuk diskusi sih khususnya. Tapi bagi kalian yang memang ingin diskusi untuk saat ini, tentu saya masih tetap membuka pintu untuk bertanya ya. Jadi silahkan tinggalkan pertanyaan kalian melalui kolom komentar pada video-video yang telah saya berikan atau pada gambar-gambar gitu. Saya rasa itu untuk sementara untuk lebih baik akan seperti itu. Dan terima kasih banyak juga sudah banyak bertanya, sudah mulai diskusi di sini. Dan
Terima kasih juga yang telah membantu saya menjawab dari tadi, yang ternyata jawabannya itu ternyata sepemikiran sama saya sangat hargai, sangat-sangat hargai, dan yang telah mendukung saya juga sekali lagi IM Samuel Sang dari tadi khususnya, dan juga app bendera Jepang tadi salah satunya juga yang telah mendukung saya sangat hargai sekali, terima kasih. Dan apa namanya, dan Ray Sang juga tadi sempat membantu juga, terima kasih juga yang telah membantu mendukung. eh, dan semoganya kedepannya untuk Darmawan ini juga, saya tidak ingin menjadi sangat besar ya, sangat besar itu berarti memiliki tanggung jawab yang besar juga. Untuk saat ini saya biarkan ini berkembang sedikit demi sedikit saja terlebih dahulu, dan beberapa hal ingin saya evaluasi juga ke depannya agar menjadi bisa ruang yang lebih baik lagi untuk berdiskusi, agar tidak terjadi tadi sepertinya sempat ada pertengkaran tadi ya, percekcokan kecil tadi ketika di chat itu ya. Saya tidak ingin hal tersebut juga kembali. Uh, dan sekali lagi, semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita buka diskusi pada malam ini, pelajaran ini bisa menjadi manfaat, memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Dan khususnya juga untuk saya pribadi sebagai orang yang baru mempelajari ini. Dan kita akan bertemu lagi besok di, kalau misalnya ingin bergabung saya untuk bermain game juga, tapi gamenya akan saya coba pikirkan lagi ya, biar tidak ada anunya keluar, tidak ada iklannya keluar. Akan saya coba pikirkan lagi gamenya apa yang akan saya gunakan, yang akan saya mainkan. Dan kita akan belajar hiragana dan katakana pada setengah 8. Belajar katakana pada setengah 8 waktu Indonesia bagian tengah, dan diskusi juga akan dibuka pada jam 9 malam. Oke. Dan untuk yang bertanya, mohon maaf sekali lagi, saya lihat kok ada di Kasaseo dan huruf Korea di sini. Tapi mohon maaf, saya sudah tutup sesi komentar. Jadi mungkin silakan buat pertanyaan itu besok ya. Silakan buat pertanyaan itu besok dan akan saya jawab besok. Hai, ii desu ka minasan? Ya, kyou wa hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Oyasumi nasai. Dewa, 失礼します。はい。じゃあ、カンラワさんおやすみなさい。リカサセオさんおやすみなさい。おやすみなさい。皆さんおやすみなさい。また明日。また明日。また明日。皆さんおやすみなさい。皆さんおやすみなさい。お疲れ様でした。